Salam animasi Indonesia. Mark Walsh, si botak tetengkot animator dari Pixar, perusahaan yang gabung dengan Walt Disney yang menghasilkan film-film seperti Ratatouille, Finding Nemo, Toy Story, dan lain-lain, membocorkan rahasia kesuksesannya. Ternyata rahasianya bukan cuma satu loh, tapi ada 12 rahasia. Saya Mas B dari Camps. Dalam acara Animasi bersama Mas B, saya akan membahas 6 dari 12 prinsip dasar animasi di Telios TV. Oh ya, hari ini saya menggunakan dandanan dan topi yang khusus. Buat kalian yang tahu, silahkan jawab dari daerah mana ke dalam Facebook group Animart. Buat 3 pengirim pertama ada something special. 12 prinsip dasar animasi diciptakan oleh 9 Old Men dari Disney. 2 diantaranya Frank Thomas dan Ollie Johnston. Berikut kita akan bahas satu persatu dari prinsip tersebut. Prinsip animasi yang pertama disebut squash and stretch, artinya mengkerut dan meregang. Intinya dalam prinsip yang pertama ini adalah sebuah benda atau karakter apapun, volumenya tetap sama, tetapi dia bisa bergerak, mengkerut, dan merenggang. Dengan demikian penonton bisa merasakan bahwa sebetulnya ini karakter yang sama, tapi bisa berubah-ubah bentuk, terutama sangat berguna untuk dialog atau lip sync maupun ekspresi wajah. Prinsip yang kedua kita sebut anticipation. Biasanya para animator menyebutnya dengan kata-kata antik supaya lebih mudah. Nah, sebenarnya anticipation ini adalah gerakan ancang-ancang atau gerakan yang mengantarkan pada gerakan utama sebelum actionnya terjadi. Misalnya gini, kalau ada orang yang sedang melompat, pada saat dia akan melompat kan dia akan memulai dengan gerakan jongkok dulu baru melompat. Nah, itu yang disebut gerakan anticipation. Contoh lain misalnya ada petinju, kalau petinju akan menghantam lawan kan bukannya langsung tangannya menuju lawan, tapi ditarik dulu baru ditarik, sikunya mengepal baru hajar. Demikian yang disebut dengan anticipation. Prinsip yang ketiga kita sebut staging. Sebetulnya staging ini lebih lazim dipakai dalam perfilman atau show di panggung. Intinya gimana caranya biar menarik perhatian pemirsa sekaligus bisa dijelaskan sebenarnya ada adegan apa sih yang terjadi. Misalnya actionnya lagi apa, reactionnya, attitude-nya, personality, dan mood-nya. Untuk mempermudah, kita coba bayangkan ada 3 atau 4 karakter di atas panggung. Lalu kita cek siluetnya. Jadi kalau kelihatan gambar hitamnya ini jelas, artinya penonton akan lebih mudah mengerti apa yang tengah terjadi. Kemudian prinsip yang keempat, straight ahead action dan pose to pose. Biasanya sih straight ahead action ini tujuannya gambar awal sampai akhir menuju satu rangkaian gerakan. Jadi biasanya kalau kita bikinnya menggunakan key, gambar di antara 2 key kita katakan disebut dengan gambar in between atau gambar antara 2 key tadi. Di sini akan terdapat perubahan volume, ukuran, proporsi, bahkan bisa juga berubah gerakan yang lebih spontanitas. Intinya pose to pose adalah gerakan yang berupa rangkaian yang sudah direncanakan matang-matang sehingga nantinya penonton akan tahu maksudnya apa. Prinsip yang kelima kita sebut follow through dan overlapping action. Sebenarnya prinsip ini membuat gerakan kita atau gerakan animasi kita menjadi lebih terasa alamiah. Follow through biasanya dilakukan pada saat sebagian tubuhnya masih bergerak, tapi sebagian lagi mengikuti padahal tubuh kita sudah berhenti. Misalnya, kalau ada cewek yang rambutnya panjang berhenti berlari, ceweknya sudah berhenti tapi rambutnya masih bergerak, kita sebut follow through atau overlapping action. Contohnya juga jika cewek tadi dadanya dalam tanda kutip besar, ada goyangan saat berhenti. Kemudian ada slow in dan slow out. Slow in dan slow out ini sebenarnya lebih ke percepatan dan perlambatan. Jadi gerakan manusia itu pada intinya nggak ada yang linier atau rata. Setiap gerakan pasti ada percepatan perlambatan, terutama pada saat akan berhenti atau memulai gerakan. Jadi prinsip ini akan membuat gerakan lebih natural, realistik, terutama di bagian awal dan bagian akhir tadi.
Lalu biasanya kalau kita ngelihat jumlah framenya, di bagian percepatan dan perlambatan ini akan lebih rapat dibandingkan di bagian tengahnya. Contohnya, kalau kita membuat animasi orang yang akan duduk atau akan berdiri, itu ada gerakan slow in atau slow out. Kemudian yang perlu diingat, gerakan-gerakan ini akan menambah gerakan lebih karikatural atau komikal, sehingga kalau membuat slow in slow out justru fase-fase cepat malah dihindari. Demikian 6 dari 12 prinsip dasar animasi. Kali ini saya akan menjawab 2 pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Pertama, mengapa kita harus menggunakan 12 prinsip dalam membuat animasi? Ya, pada dasarnya kan kalau kita membuat gerakan animasi, itu kan dari key pose, kemudian isinya in between itu, animator itu pasti akan menggunakan ke-12 prinsip animasi. Walaupun mungkin menggunakannya nggak barengan, bisa salah satu atau gabungan. Jadi, kalau ditanya jawabannya, ya harus atau kudu. Soalnya kan 12 prinsip ini roh atau nyawanya film animasi. Oke, pertanyaan kedua, apakah animasi di Indonesia sudah menerapkan prinsip animasi? Kok buatan Indonesia masih jelek ya? Oke, sebetulnya kalau jelek atau enggak itu kan relatif, tapi memang sebagian besar animator di Indonesia kan lebih banyak otodidak ya, atau belajar sendiri. Jadi biasanya mereka rata-rata sudah menerapkan ke-12 prinsip animasi, cuman mereka belum tahu prinsip animasi itu apa. Nah, masalahnya ya mereka perlu berlatih lebih dalam lagi, dan misalnya ngikutin komunitas atau forum-forum seperti ini supaya lebih berkembang. Lalu, kalau hasilnya lebih bagus lagi kan, pasti karyanya bisa menjadi lebih sempurna. Oke, tipsnya gini, misalnya kalian atau siapapun yang membuat animasi, kalau sudah jadi gerakannya, coba cek. Ngeceknya adalah kalau dilihat rasanya aneh atau janggal, pasti ada yang salah. Atau kalau animasinya sudah selesai, coba tanya teman, sahabat, atau anak-anak kecil, bagus nggak sih, kurang apa sih, gitu loh. Oke, thank you. Buat kalian-kalian yang punya pertanyaan, silahkan tulis di Facebook group Animart atau di Twitter Animart_Camps. Stay tune terus.